Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, sahabat semuanya di Ars Kajian. Kali ini kita episode Ars Kajian eksklusif dengan Ustaz Thohirin LCMA dengan konsep yang berbeda. Eksklusif ngaji malam. Oke, langsung aja kita berikan waktu untuk Ustaz Thohirin menyampaikan tausiahnya. Kepada Ustaz Thohirin dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Syukur pada Allah, salawat dan salam marilah kita limpahkan kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita bersama tim dari Ars Kajian bisa bersama-sama menelaah firman Allah terkait dengan masalah sedekah. Terutama harus kita yakini bahwa sedekah itu pasti akan diganti oleh Allah. Dan itu dinyatakan dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna rabbi yabsutu wa yarzuqu liman yasha'u wa min ibadihi wa yaqdir wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Katakan ya Muhammad, sesungguhnya Tuhanku itu akan membentangkan rezeki dan akan menakar rezeki. Artinya ada orang yang rezekinya diluaskan, ada orang yang rezekinya diseratkan sehingga dia tidak banyak mendapatkan rezekinya Allah. Tapi meskipun seperti itu, tetap di ujungnya Allah mengatakan wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Kalau Anda dengan rezeki yang Anda dapatkan banyak atau sedikit lalu diinfakkan, tetap kata Allah fahuwa yukhlifu. Allah akan mengganti apa yang sudah diberikan. Dan wallahu khairur raziqin. Allah itu sebaik-baiknya rezeki. Jadi kadang-kadang kita jangan merasa bahwa kok rezeki saya sedikit, rezeki teman kok banyak gitu. Itu itu bukan berarti kemudian Allah membeda-bedakan. Itu Allah tahu takarannya, ukurannya. Memang sudah pas kita segitu. Sebab nanti kalau tidak diberikan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah, pasti akan tidak cocok. Nah, itu yang harus menjadi catatan kita. Lalu yang kedua yang perlu sesuai dengan tema malam ini itu bahwa apa yang kita berikan itu pasti Allah ganti. Dan ini dikuatkan dengan hadis Nabi. Jadi sebelum matahari ini terbit, itu ada dua malaikat yang berdoa. Yang satu berdoa untuk yang sedekah, yang satu berdoa untuk yang tidak sedekah. Jadi semuanya didoain, cuma lain-lain doanya. Yang pertama itu orang yang sedekah. Itu doanya malaikat yang mendoakan itu, kata malaikat itu, Allahumma ati munfikan kholafan. Ya Allah, berilah orang yang sedekah itu ganti. Ya ganti ini tidak harus materi lagi, tapi bisa kesehatan, bisa umur yang panjang, bisa ketenangan dalam keluarga, macam-macam lah gantinya itu. Yang kedua malaikatnya berdoa Allahumma ati mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah orang yang mumsik itu yang pelit, nggak mau sedekah. Apa? Talafan, kerusakan harta. Yang dimaksud dengan kerusakan harta itu ya bisa jadi
dia celaka karena pelit, tidak pernah sedekah, Allah paksa ambil hartanya dengan cara yang lain, misalnya kecurian misalnya. Makanya kalau kita kecolongan apa, kecurian apa, harus koreksi diri kita sendiri. Jangan-jangan saya sedekahnya kurang. Siapa tahu Allah maksa ngambil dari cara yang dengan caranya gitu. Jadi tetap kita berbaik sangka gitu bahwa oh ini mungkin hasil kekurangan kita, sehingga kita terus menjadi lebih baik. Tetapi yang perlu diperhatikan supaya sedekah yang kita berikan ini akan diganti oleh Allah, itu adalah cara kita bersedekah. Para ulama itu memberikan beberapa tips ya supaya sedekah kita itu betul-betul diganti oleh Allah. Yang pertama, kita sedekah harus dari sesuatu yang halal. Jadi betul-betul kita dapatkan sesuatu yang kita sedekahkan itu dengan jalan yang halal, dari kerja atau dari berdagang, dari apa sajalah income penghasilan kita yang halal. Itu yang pertama. Yang kedua yang perlu diingat, yang kita ini yang ya istilahnya elit ekonomi sulit gitu ya. itu jangan merasa sedekah kita ini seperti tidak ada artinya gitu. Mungkin pernah dengar ceritanya Nabi Ibrahim ketika dibakar ya kan oleh Raja Namrud. Itu kan ada hewan yang namanya apa namanya? Ya ada hewan, ada burung kalau nggak salah itu yang dia meneteskan air. Kecil kan? Seberapa besar sih? Tapi karena dia ada upaya, tetap itu dihitung oleh Allah. Makanya sedekah yang baik itu bukan ukuran kuantitas. Jadi kata para ulama itu min juhdin muqil. Jadi dari yang sedikit tapi ikhlas gitu. Sekarang begini, misalnya kayak kita nih. Itu kayak nggak bicara matematik dalam sedekah itu. Iya betul. Kayak kita nih misalnya sedekah, mungkin bagi kita uang 100.000 sangat berharga kan? Iya. Ketimbang tanggal-tanggal tua ya. Apalagi tapi kalau di kalangan pengusaha kan itu nggak ada artinya kan di 100.000 itu. Tapi ketika ada orang punya uang 100 juta, ada orang punya uang 100.000, ini jangan dilihat dari nominalnya, karena barangkali 2,5% dari 100 juta itu kan lumayan, ya kan, 2,5 juta kan. Ini 25% dari 100.000 kan cuma 2.500, ya kan. Artinya kalau kita sedekah 2.500 nggak kerasa lah, daripada ini duit 2,5 juta kan. Mungkin dia kok gede juga ya 2,5 juta, mungkin nggak jadi itu. Ya, jadi ukurannya itu. Jadi ukuran sedekah itu adalah dari sesuatu yang diusahakan secara maksimal, tapi dia mau sedekah gitu. Artinya dia punya uang sedikit tapi dia mau sedekah. Nah itu lebih baik ketimbang orang uangnya banyak kemudian sedekah. Kalau orang uangnya banyak terus sedekah, wajar, ya kan? Uangnya banyak, ya kan? Tapi kalau orang uangnya sedikit kemudian dia sedekah, nah itu baru luar biasa. Nah, itu. Kiai kan sedekah kan nggak harus uang kan? Ya nggak harus uang. Artinya boleh dengan yang lain apa yang kita bisa gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga itu sedekah itu yang baik adalah sesuatu yang bagus. Jangan sesuatu yang sudah second, barang udah kadaluarsa disedekahin. Sama quality tadi. Nah, kenapa jangan sampai kita menjadi orang yang kikir? Karena sayang gitu, sayang untuk sedekah. Karena kan orang yang kikir kan udah jelas tuh di dalam hadis Nabi juga kan, al-bakhilu
qaribun minan nar, ba'idun anillah wa ba'idun anin nas, qaribun minan nar, kan gitu. Iya. Jadi orang yang kikir jauh dari Allah, jauh dari orang-orang, tapi dekat dengan neraka. Waduh. Ya kan? Beda dengan orang yang dermawan. Orang dermawan itu qaribun ilallah, qaribun minallah, qaribun minan nas, ba'idun anin nar, ya kan? Qaribun minal jannah. Orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, jauh dari neraka, dekat dengan surga. Ini Itu yang Cara buat membedakan. kita membiasakan mudah sedekah tuh gimana? Ya, kita ya betul. Orang datang dengan trigger apa gitu. Kita harus ingat bahwa kita ini siapa, yang memberi kita rezeki ini siapa, ya kan? Kan bukan kita. Coba situ kan udah kerja ya. Maksudnya kan kadang-kadang gini, kadang rezeki yang ada di depan kita itu kok bisa hilang. ya. Saya punya cerita tuh, ada kawan habis ditransfer, udah masuk ATM gajinya. Kenapa begitu dia ngambil di ATM kok nggak ada semua? Ya kan? Hilang tiba-tiba, mungkin ada yang sudah mengambil uangnya atau bagaimana. Tapi begitu dia cek sudah 0 rupiah saldonya. Itu artinya apa? Rezeki itu betul-betul Allah yang Allah yang ngurus begitu. Allah yang mengurus. Kadang-kadang yang sudah depan mata kita ini kita anggap rezeki, tiba-tiba hilang, tiba-tiba lenyap. Nah, supaya ini harus menjadi keyakinan kita, sehingga kita harus meyakini dalam diri kita bahwa apa yang kita usahakan ini sebenarnya semuanya atas izin Allah. Sehingga kita pun harus berbagi kepada orang lain, karena apa yang ada pada kita ini bukan usaha kita semata-mata. Tapi itu juga ada urusannya Allah Subhanahu wa taala di situ. Saya kira itu yang paling penting. Nah, terus juga sedekah itu jangan diingat-ingat. Kan kita kadang-kadang, oh itu kalau nggak ada saya itu nggak jadi musola itu, kan gitu. Itu saya yang bangun semua. Saya nyumbang Iya. di sana Itu jangan begitu, karena Quran bilang wala tubtilu shadaqatikum bil manni. Jadi al mannu itu menyebut-nyebut. Pernah ini enggak nonton sinetronnya Bang Madit? Wah, iya, iya. Iya kan? Dulu itu. Dia kalau setiap ke mana-mana Buka catatan. Nah, itu Saya tonton juga Ustaz. kira-kira pentingnya juga wal adza. Adza itu menyakiti yang diberi. Jadi kita kadang-kadang ya dalam kehidupan kita sehari-hari itu kan kadang-kadang dititipi ponakan di rumah kita gitu kan. Nah, bisa jadi ponakan yang dititipi sama kita ini suatu hari kan dia sudah besar, sudah kerja gitu kan. Terus kita lupa, dia lupa sama kita. Terus kita mungkin karena kesel gitu ya, ini orang udah dibantu di sini kok tiba-tiba ngilang gitu, tiba-tiba lupa. Lalu kita kemudian mengungkit-ungkit, hitung-hitungan. Nah, itu wal adza, menyakiti. Artinya kalau kita memang mau sedekah, Itu bukan transaksional. bukan. Memang ketika kita sudah menyerahkan ya sudah, melupakan. Jangan diingat-ingat lagi. Kenapa kata langsung? Jadi kalau kita masih ingat-ingat lagi, itu artinya kita sedekah kita belum ikhlas. Ikhlas itu kan sebenarnya kholaso ya. Artinya kholaso itu murni, bersih. Jadi begitu kita berikan ya kholas. Selesai, nggak ada ini lagi. Saya kira gitu. Mungkin itu tadi yang berapa menurut konsep sedekah kita itu iya, menurut ulama itu kan? iya, gitu. 3 poin tadi ya. Yang pertama yang pertama tadi halal, Halal. harus yang halal. Terus yang kedua
bersungguh-sungguh diberikan diberikan dari sesuatu yang sedikit. sedikit. Oke. Terus Mas- yang ketiga itu dengan yang bagus, Ah, jangan yang Second. second gitu. Tapi Sama yang tadi menjawab pertanyaan gue tuh yang gimana biar kita terbiasa bersedekah. Itu terjawab banget sih, bahwa kita harus ingat apa yang kita dapatkan itu dari siapa gitu. iya. Basically sih. Malam ini merasa terserahkan. Iya. Terima kasih Seth atas kajiannya. Ya, Ada. saya kira cukup mungkin ya bincang-bincang kita malam ini, hari ini. Alhamdulillah. Malam ini Mudah-mudahan bermanfaat semuanya Amin. dan kita lebih semangat lagi untuk sedekah. Amin. Baik, saya kira itu saya undur diri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.